Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Titi Idawati, CGP, Angkatan 5 Kabupaten Demak. Di sini, di modul 2.3, koneksi antar materi, kucing untuk supervisi akademik. Modul 2.2 ini mencakup beberapa materi konsep yang sejalan dengan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan perkembangan pendidikan abad ke-21. Saya akan menguatkan paradigma berpikir Among, prinsip kucing, kompetensi inti kucing, alur percakapan difta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Pengertian dari kucing yaitu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Pentingnya proses coaching dalam pembelajaran itu proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan efektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coach juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Mindset Among, yaitu coach dan coach adalah mitra belajar. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan dialog antara coach dan coach. Relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan coach, seorang coach belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali coachnya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntutan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coach untuk menemukan kekuatan dirinya. Yang kedua yaitu emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coaching dan coach untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma, yaitu rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberi peluang bagi coach untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang emansipatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coach. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Putri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih. Tanpa keinginan menguasai dan memaksa, coach dan coach adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Selanjutnya adalah ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coach, sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari coach. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coach. Coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya, bukan pada topik yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coach dapat membawa kemajuan pada coach sesuai keinginan coach. Yang kedua adalah bersikap terbuka. Coach memiliki pemikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coach. Ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan atau analisa tentang baik, buruk, atau benar salahnya pemikiran tersebut.
Ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Bersikap ingin tahu lebih banyak. Seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coachnya memiliki pemikiran atau pendapat atau perasaan tertentu. Selanjutnya yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri maupun dari coach. Selanjutnya yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coach melihat masa depan. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan ini ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coach. Yang kedua adalah percakapan kreatif. Yaitu percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Percakapan menghasilkan rencana tindakan dari coach tersebut. Kompetensi coaching. Yang pertama adalah presence. Kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach. Ini bagian dari kesadaran diri. Ini juga membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Kedua adalah mendengarkan aktif. Adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Selanjutnya, mendengarkan aktif. Ada 3 alasan mengapa orang tidak bisa mendengarkan. Yang pertama adalah asumsi, yaitu sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Kemudian judgment atau label, yaitu memberi label pada seorang dalam situasi tertentu. Dan kemudian asosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Pertanyaan lahir dari mendengarkan. Berbentuk pertanyaan terbuka, membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Diajukan pada saat yang tepat. Bentuk pertanyaan terbuka bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan tertutup. Apakah, sudahkah, apa sudah. Pertanyaan yang sudah dijawab ya atau tidak. Dengarkan dengan rasa. Itu receive, acknowledge, summarize, dan ask. Receive atau diterima. Menangkap kata kunci, kata-kata yang diucapkan klien. Ciri-ciri kata kunci yang pertama, diucapkan berulang-ulang, kemudian diucapkan dengan intonasi tertentu. Berupa kata yang aneh, tertangkap, ada emosi saat diucapkan. Menggambarkan kondisi atau perasaan atau pemikiran dia saat itu. Diucapkan setelah tapi atau namun. Acknowledge atau beri tanda. Memberi tanda atau sinyal bahwa kita mendengarkan dengan anggukan, dengan kontak mata. Jika percakapan dilakukan secara daring, bisa dengan mengatakan oh, ya, seperti itu. Memberikan perhatian penuh pada coach, tidak sibuk mencatat, dan tidak mengganggu dengan situasi lain. Summarize atau rangkum, yaitu saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita yaitu sama dengan pemahaman dia. Gunakan kata kunci, digunakan juga untuk merangkum. Potongan-potongan informasi yang telah didapatkan sebelum ini, mintakan konfirmasi dari coach, apakah rangkuman kita betul atau salah.
Selanjutnya ask atau tanya. Berdasarkan yang kita dengar dan hasil merangkum, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman Koce lebih dalam tentang situasinya. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan, mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Jangan gunakan kata mengapa atau apakah atau sudahkah. Alur percakapan Tirta. T yang pertama adalah tujuan. Dan R adalah rencana aksi, I adalah identifikasi, TA adalah tanggung jawab. Tujuan. Tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan, bukan tujuan yang lain. Tujuan percakapan terdiri dari dua hal, yaitu agenda atau topik percakapan dan hasil dari percakapan tersebut. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan, yaitu pertanyaan tentang agenda dan yang kedua adalah pertanyaan tentang hasil. Selanjutnya adalah I, identifikasi. Ini tahap saat coach membantu Koce melihat atau mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Ini mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata, perasaan, keinginan, dan dorongan. Tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Selanjutnya adalah R, rencana aksi. Tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Jika Koce sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Dari tahap ini bisa keluar 1-3 gagasan. Tidak perlu terlalu banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini, coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Di tahap ini, tugas coach adalah mengukuhkan komitmen Koce dan meminta Koce membangun struktur akuntabilitasnya. Minta coachnya menyimpulkan, jangan coach yang menyimpulkan. Coach mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Pemberian umpan balik berbasis coaching. Umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral, sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian pembelajaran atau situasi terjadi. Memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coaching. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Dan selanjutnya adalah selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coaching. Umpan balik berbasis coaching. Costa dan Gas 2016 dalam Cognitive Coaching. Developing Self-Directed Methods and Lens A. Ada beberapa jenis umpan balik yang mendukung kemandirian dari penerima umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik dengan pertanyaan reflektif, dan yang kedua adalah umpan balik menggunakan data yang valid. Supervisi akademik. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun ajaran. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu meliputi kemitraan atau proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Kedua, konstruktif, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu. Ketiga, terencana,
Keempat, reflektif. Kelima, objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Keenam, berkesinambungan. Dan ketujuh, komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Supervisi akademik. Yang pertama adalah perencanaan, meliputi merumuskan tujuan, memilih pendekatan, teknik, model, menetapkan jadwal, mempersiapkan ragam instrumen. Dua, pelaksanaan. Keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah, observasi kelas atau supervisi klinis, dan pelatihan. Ketiga, tidak lanjut. Meliputi perencanaan pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran. Tahapan supervisi akademik. Pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor, percakapan supervisor, dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Observasi. Motivasi kegiatan melakukan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan pengembangan potensi guru. Menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Pasca observasi, idealnya berisikan aktivitas, yaitu tujuan percakapan, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan, dan rencana aksi pengembangan diri. Roda supervisi akademik. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keterkaitan coaching dengan materi pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai pamong yang menuntun kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki peserta didik harus menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhan belajarnya yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas pada ekosistem belajar. Sebagai pamong, kita juga harus mampu menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik secara holistik. Membantu seorang coach, peserta didik, atau rekan sejawat untuk dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dengan semangat dan pemberdayaan. Membantu coach untuk menemukan kekuatan dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Kita juga harus membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Keterampilan kucing sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran karena melalui praktek kucing baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi etik kucing, saya dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Modul kucing untuk supervisi akademik memberikan ruang bagi saya untuk berlatih, membangun komunikasi yang empatik, dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategi yang mampu menggerakkan
komunitasnya pada ekosistem belajar saya. Perubahan strategi yang sejalan dengan semangat mereka belajar untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang bermakna dan berkualitas, sumber daya guru dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian pembelajaran kita tentang Kucing, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.